Kami mau Bapa, kehidupan sejati yang Engkau inginkan itu, yang kami mau lakukan Bapa, sesuai dengan kehendak Engkau. Dan malam hari ini Engkau mengajari, menuntun kami lewat Pak Paulus. Kami mengucap syukur untuk yang Pak Paulus tidak bosan-bosannya untuk mengajari kami, menuntun kami sampai saat ini. Terima kasih Bapak. Juga kami mengucap syukur untuk teman-teman yang baru bergabung pada malam hari ini. Ini semua karena Engkau yang menuntun mereka untuk bergabung pada tempat belajar bersama-sama pada malam hari ini. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang masih dalam perjalanan yang belum bergabung. Kami minta kepada Engkau Bapa, Engkau ingatkan, segera bergabung, malah berlambat-lambat untuk bergabung. Terima kasih Nawi, kami menyerahkan pembukaan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke. Kita belajar lagi ya di Kamis malam ini. Nah, malam ini ada sedikit penekanannya yang saya tekankan, karena terkait dengan kehidupan sejati ini bukan sekedar kita menjadi pelaku firman, iya ya, bagian dari melakukan firman. Tapi gini, ada perbedaan sedikit. Kehidupan sejati termasuk kehidupan yang betul-betul dirancang Tuhan, ditetapkan Tuhan, dan kita menikmatinya. Bukan sekedar menikmati seperti kita menikmati makanan, minuman, tidak. Jauh melampaui itu. Jadi kita dipuaskan oleh Tuhan dengan semua yang Dia anugerahkan. Nah, cara pandang kita berubah. Jadi kita tidak dipuaskan lagi dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, walaupun itu menarik, walaupun itu mahal harganya, ya, tapi kita tidak lagi tertarik ke sana. Begitu kita tertarik ke sana, langsung kita sadar, tidak. Ini bukan kehidupan yang Tuhan rancang, bukan kehidupan yang Tuhan tetapkan. Ya, yang kehidupan yang Tuhan tetapkan untuk masing-masing kita, seperti yang kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bukan hanya melihat secara fisik, bukan hanya melihat yang tertulis, bukan yang melihat secara jiwa, ya, atau imajinasi, tapi kebenaran, realita. Jadi kita baca Alkitab, kita lihat teladan kita, contoh kehidupan sejati adalah Tuhan Yesus. Ya, tapi ternyata kehidupan Tuhan Yesus yang sejati itu tidak cukup hanya dijelaskan melalui kata-kata, melalui tertulis, enggak. Tuhan menghendaki kita betul-betul mengalami, ya, minimal seperti yang tertulis, minimal. Ya, kita bisa mengalami jauh melampaui yang tertulis. Tapi ingat, tidak otomatis. Ya, nah, selama ini kita sudah belajar, kita punya kebiasaan hidup yang sudah makin baik, ya. Jadi ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, bagi kita itu hal biasa. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengatasi tantangan, tidak bisa mengatasi kesulitan, tidak bisa mengatasi masalah, nah kita ya kalah nih sama mereka. Ya, itu bukan rancangan Tuhan untuk kita. Rancangan Tuhan untuk kita jelas dikatakan kita dikaruniai iman untuk mengalahkan dunia. Nah, dunia ini bermasalah karena memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Ya. Nah, kita ditempatkan di dunia apakah supaya kita dicemari dosa? Tidak. Ya, kita ditempatkan di dunia, kita
menjadi ciptaan baru itu kehendak Tuhan. Ya, Tuhan yang memilih kita. Apakah hanya kita yang dipilih? Tidak. Tuhan memilih semua orang. Tapi tidak semua orang mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, kita memiliki keistimewaan dibanding dengan orang yang belum menerima. Tapi keistimewaan yang sudah kita terima ini, kita perlu bongkar, kita perlu buka. Ya, itu ibarat peti harta karun, bukan peti lagi ya, kalau saya katakan ya. Itu istana harta karun gitu. Jadi bukan hanya peti, tapi istana harta karun, dan kita sudah diberi kunci-kuncinya, kunci-kunci kerajaan surga. Jadi begitu kita menjadi ciptaan baru, ya bukan sekedar orang Kristen, tapi menjadi ciptaan baru. Nah, kita sekaligus diberi satu istana harta karun, dan kita diberi kunci-kuncinya untuk membuka pintu istana, untuk membuka ruangan-ruangan di dalam istana tadi. Nah, itulah kehidupan sejati. Ya, di situ tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemelaratan, kemiskinan, tidak ada perpecahan, perselisihan, permusuhan, tidak ada. Di situ semua yang terbaik dan sempurna, dan tidak ada di dunia. Ya, kalaupun ada di dunia itu duplikasi, ya, KW. Ya. Jadi KW-nya itu ada di dunia. Nah, dunia juga punya harta. Ya, harta benda dunia ada. Tapi beda dengan harta benda yang satu istana penuh tadi. Nah, malam ini saya padatkan, saya ringkas untuk bisa kita paling tidak memahami benang merahnya. Untuk mengalaminya, nanti Roh Kudus lebih mantap menjelaskan ke masing-masing kita, sehingga bukan hanya menjelaskan, tapi dia menuntun kita untuk mengalami kebenaran-kebenaran dari harta karun yang Tuhan berikan untuk masing-masing kita. Ya, ajaib banget itu. Oke. Kehidupan yang sejati, kehidupan sejati. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, jadi menjadi orang Kristen, ya, bukan sekedar beragama Kristen. Menjadi orang Kristen itu adalah menerima anak Allah. Seperti yang firman dikatakan, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup kekal. Jadi di dalam anak Allah tadi, Yesus Kristus itu semua ada di situ. Ya, jadi semua yang kekal, semua yang benar, semua yang supernatural, semua yang Yesus. Kita memiliki semuanya. Nah, demikian pula iman. Ya. Ini saya kaitkan dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Hidup oleh iman adalah pertama menerima dulu dari Allah. Ya, apa yang kita butuhkan kita terima dulu dari Allah. Setelah kita terima, baru kita buka. Kita pahami apa sih yang aku terima. Misalnya nih, sakit, aku terima kesembuhan. Kesembuhan yang seperti apa? Kesembuhan tuntas. Sampai bekas sakit penyakit pun tidak ada. Ya, bekas-bekas
yang bukan dari Tuhan, yang mungkin kesalahan kita, mungkin kesalahan orang lain yang ditimpakan ke kita, tidak ada sama sekali. Jadi terima dulu dari Tuhan. Ya. Sehingga yang bukan dari Tuhan kita bisa tolak. Aku tolak ini semua yang bukan dari Tuhan. Ini semua KW. Ya, ini palsu. Aku tolak. Aku terima yang orisinil. Aku terima yang asli. Ya, 100% asli. 99,9% asli. Enggak mau. Aku mau 100% asli. Nah, Tuhan itu mau kita seperti itu. Ya, kalau belum menerima 100%, jangan nyerah, jangan berhenti. Ya, kejar kebenarannya sampai 100% kita alami kebenarannya. Jadi, kita terima anak Allah, dengan kata lain kita menerima semua yang bisa didefinisikan sebagai hidup kekal. Ya, masing-masing kita walaupun belum baca Alkitab sepenuhnya, ya mungkin dari kejadian sampai belum sampai selesai atau sudah selesai tapi belum memahami sepenuhnya, tidak apa-apa. Ya, apa yang sudah kita pahami tentang hidup kekal atau kata lainnya tentang surga, nah itu kita sudah bisa mengalaminya. Ya, nah, itu pengetahuan intuitif yang ada pada setiap manusia. Nah, terlebih kita sebagai ciptaan baru, kita punya pengetahuan bukan intuitif manusiawi, tapi kita punya pengetahuan yang kekal. Kita punya pengetahuan yang rohani. Nah, pengetahuan yang sudah kita terima ini, Tuhan mau kita mengalaminya. Ya, karena kita sudah terima. Kalau sudah menerima tapi belum mengalami, rugi kita. Ya, kita cari-cari lagi, Tuhan ngomong, lah aku sudah kasih ke kamu semuanya, kenapa kamu masih cari di sana sini? Semua ada di dalam Allah, semua ada di dalam Yesus Kristus. Ya, seperti itu. Jadi doa kita tidak doa minta lagi sama Tuhan. Ya, tapi kita tahu apa yang sudah kita terima dari Tuhan, berarti kita tidak perlu lagi meminta pada Tuhan, tapi dengan iman kita nikmati apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Karena itu satu istana harta karun. Ya, tapi karena istananya besar sekali, ya, dan ruangan-ruangannya banyak, kita perlu terus-menerus ya, fokus di situ. Saat kita fokus dengan kebenaran ini, bukan berarti kita, wah aku tinggalkan pekerjaanku, aku tinggalkan bisnisku, aku tinggalkan keluargaku untuk melayani Tuhan. Enggak seperti itu. Ya, justru kita makin baik mengelola apa yang sedang kita jalankan. Misalnya, teman-teman ada yang pebisnis gitu ya, pengusaha, dia mengelola usahanya makin baik. Ya, dia di bidang apapun yang sedang dia kerjakan, kalau betul dia fokus dengan kebenaran ini, dia akan makin baik. Memang tidak seperti balik tangan, ya, tapi pasti makin baik. Kayak gitu ya. Nah, jadi dari ayat yang pertama ini 1 Yohanes 5, 11, 12, terima dulu dari Tuhan. Ya. Dia memberi tidak nyicil, ingat ya. Tuhan memberi kepada orang yang meminta tidak nyicil. Bahkan dia berikan jauh melampaui yang kita butuhkan. Ya, jadi kalau kita tentang terkait keuangan ini juga review pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Taruhlah kita butuh 1 juta misalnya untuk bayar utang. Ya, minta ke Tuhan jangan 1 juta. Ya, kalau minta 1 juta, kan utangnya 1 juta. Yang mintanya 1 juta aja. Itu egois. Kok egois? Kan kita hanya butuh 1 juta. Ya, untuk bayar utang. Ya, Tuhan tidak hanya memberi pas,
dia memberi pada kita lebih dari cukup. Dengan kata lain, saat kita butuh 1 juta, minta kepada Tuhan 5 juta. Ya, tapi sekali lagi, jangan dikaitkan selalu dengan uang, dengan materi, dengan hal duniawi. Ini hanya gambaran saja. Ya, karena banyak orang bermasalah dalam keuangan nih, termasuk orang-orang Kristen. Ya, minta kenapa 5 juta? Kan untuk bayar utang 1 juta. Terus yang 4 juta buat apa? Nah, di situ perlu petunjuk Tuhan. Oke Tuhan, kalau 5 juta aku mau belajar. Aku murah hati. Karena aku ciptaan baru. Aku bukan orang pelit, tapi aku mau mempraktekkan kemurah hatian sebagai anakmu. Jadi yang 4 juta tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, yang 4 juta untuk apa ini Roh Kudus? Berarti 4 juta ini menjadi berkat dengan kata lain. Ya, menjadi berkat bagi siapa? Nah, di situ muncul pengenalan akan Tuhan. Muncul selain pengenalan akan Tuhan, mulai mengerti kehendak Tuhan. Oh iya, kok aku hanya butuh 1 juta, aku minta 1 juta, berarti aku egois. Ya, aku hanya memikirkan diriku sendiri. Ya, sedangkan Tuhan mau aku murah hati. Artinya apa? Aku peduli dengan orang lain. Walaupun aku masih butuh, tapi aku mau menolong orang lain lebih butuh dari aku. Ya, sehingga kita tidak lagi ngutang ke depan, tapi kita apa? Menjadi pengelola uang yang baik dan semakin baik. Ingat, uang masalah paling kecil di kerajaan. Ya, kalau kita buka satu pintu gerbang, ya, pintu gerbang istana harta karun kita tidak akan ketemukan uang di situ. Tidak akan ketemu. Karena surga tidak cetak uang. Ya, surga cetak, surga berikan yang jauh melampaui emas, perak, permata. Istana tadi isinya seperti ini. Ya, semua yang supernatural, semua yang kekal, kita semua sudah punya. Ya, tapi kadang-kadang kita takut memberikan ke orang lain. Nah, malam ini kita belajar supaya kita tidak takut memberikan. Kenapa? Nggak akan habis. Nah, saat kita berikan yang dari Tuhan, kita terima, terus kita berikan ke orang lain, itu ada lagi. Nggak akan habis. Bahkan makin berlipat ganda. Kita kadang-kadang seperti itu, kalau tidak memahami kebenaran ini, kita macet. Ya, kita menyia-nyiakan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Maka tiap Kamis ini kita belajar apa sih yang sudah kita terima dari Tuhan. Tadi singkatnya saya katakan, satu istana harta karun yang dari surga, yang bersifat kekal, yang harganya jauh melampaui emas, perak, batu permata yang paling mahal di dunia. Kita sudah punya itu. Nah, kita gunakan itu selain untuk kebutuhan kita, juga untuk kebutuhan orang-orang lain. Ya, tapi banyak orang Kristen yang tidak pernah buka nih istananya. Nah, istana harta karunnya nggak pernah dibuka. Nah, sehingga dia keleleran. Dia cari-cari di sana. Kan firman mengatakan, cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Aku harus cari. Carinya salah gitu. Carinya ikuti petunjuk Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab, disitulah keberadaan dari harta karun kita. Nah, kita sudah belajar harta karunnya ada di mana? Ada di dalam roh kita. Jadi satu istana harta karun, nah, itu ada di dalam roh kita. Tidak akan dicuri orang lain. Ya, nggak bisa. Iblis berusaha mencuri itu. Caranya bagaimana? Cara iblis mencuri. Dia menipu kita, ya, supaya kita seolah-olah kita, bukannya seolah-olah, supaya kita percaya
bahwa kita belum memiliki semua itu. Kita masih kurang di sana sini, masih banyak yang kurang. Maka dia lihat, aku kurang ini, aku kurang itu, kurang, semuanya kurang. Itu cara iblis nipu orang Kristen. Padahal setiap ciptaan baru, dia sudah memiliki segalanya. Termasuk tadi, sesuai judul malam ini, kehidupan sejati. Jadi Tuhan memberikan kehidupan sejati. Kehidupan di bumi seperti di surga. Ya. Cara menerimanya, terima dulu. Ya, cara mengalaminya, terima dulu. Jadi hidup oleh iman pertama kali adalah menerima dari Allah. Apa? Semua yang terbaik, semua yang kita butuhkan, kita sudah menerima dari Allah. Ya. Saat kita sakit, kita sudah menerima kesembuhan dari Allah. Buka kesembuhan tadi. Ya. Untuk kita mengalami kesembuhannya. Kalau nggak pernah dibuka, ya kita tidak mengalami kesembuhan. Ya. Alami betul-betul sampai sembuh, sampai tidak ada bekas sakit penyakit. Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, setelah kita terima, buka, nikmati. Ya, saat kita buka, nggak berhenti kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Aku menerima jauh melampaui yang aku butuhkan. Bahkan saat aku bagikan ke orang lain, ini masih ada lagi Tuhan. Aku bagikan lagi, justru makin banyak lagi. Nah, itu yang kita pelajari selama ini. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan-setan. Itu kuasa dari Tuhan. Semakin kita pakai kuasa ini, semakin besar kuasanya yang bekerja di dalam kita. Nah, itu cara kerja kebenaran itu seperti itu. Ya, jadi jangan takut. Nah, saya masih sakit. Bagaimana saya menyembuhkan orang yang sakit? Ya, kita masih sakit. Ya, tapi kuasa yang kesembuhan yang di dalam kita tuh lebih dari cukup. Dia mampu menyembuhkan banyak orang. Ya, selama mereka mau terima. Kalau mereka nggak mau terima, ya nggak sembuh. Ya, mereka terima dengan setengah hati, ya nggak sembuh. Kalau mereka terima dengan segenap hati, sembuh. Nah, jadi ini yang membedakan kekristenan dengan agama lain. Ya, kita paham, Kristen itu apakah Kristen bukan agama? Agama Kristen. Tapi tidak seperti definisi atau penjelasan dari dunia. Orang beragama Kristen itu orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu penjelasan dunia. Ya. Nah, kekristenan yang sejati kembali ke apa kata firman Tuhan, kembali apa kata Alkitab. Ya, bukan penjelasan dari dunia, dari manusia, tapi betul-betul penjelasan dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya. Kekristenan adalah seseorang yang sudah kembali terhubung dengan Allah, sudah pulih sebagai gambar Allah, sudah pulih sebagai anak Allah. Ya. Nah, kalau kembali ke Alkitab, yaitu yang sudah menerima hidup kekal. Ya, yang tadi juga sejalan dengan Alkitab, ya. Jadi banyak sekali penjelasannya. Jadi kekristenan itu banyak sekali manfaatnya. Tapi kalau didefinisikan secara dunianya agama Kristen, ini yang bermasalah. Ya. Sehingga tidak bisa mengalami kehidupan sejati. Singkatnya seperti apa? Agama Kristen menurut dunia itu seperti agama lain. Orang Kristen seperti agama-agama lain ditekankan untuk berbuat sesuatu
yang menyenangkan Tuhan. Berbuat sesuatu untuk Tuhan. Semua agama akan seperti itu. Ya. Kalau perbuatannya benar, nah baru dapat berkat dari Tuhan. Kalau perbuatannya salah, dapat hukuman dari Tuhan. Nah itu agama. Kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan penekanannya bukan orangnya yang berbuat untuk Tuhan. Tidak. Kekristenan yang sejati adalah Tuhan yang melakukan segala sesuatu yang terbaik dan sempurna, bahkan sampai mati, dikubur, dan bangkit untuk setiap orang Kristen. Bahkan bukan untuk orang Kristen saja. Tuhan mati, dikubur, bangkit untuk setiap orang. Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang masuk neraka, tidak ada yang binasa di neraka. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan itulah kekristenan. Jadi bukan orangnya yang melakukan untuk Tuhan, tapi Tuhan yang melakukan yang terbaik dan sempurna untuk semua orang dengan mati, dikubur, bangkit. Maksud tujuannya supaya tidak ada yang masuk neraka. Dia anugerahkan hidup kekal tadi. Ya, jadi orang-orang memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Karena dosa memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan. Maka Tuhan harus memulihkan hubungan ini kembali. Nah, itulah kekristenan. Jadi dengan singkat, kekristenan adalah seseorang yang sudah pulih hubungannya dengan Tuhan dan terus dia menjalani hidup satu kesatuan dengan Tuhan. Hidupnya dapat diteladani oleh semua orang, dan dia bukan diteladani saja, tapi dia mengalami janji-janji Tuhan. Dia mengalami hidup yang dipuaskan oleh Tuhan, bukan oleh yang lain. Betul-betul hidup dipuaskan Tuhan, hidup di bumi seperti di surga. Karena tadi istana harta karunnya dibuka dengan tuntunan Roh Kudus, dibuka, dia ambil dan gunakan bukan untuk dirinya sendiri, dia gunakan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang-orang yang membutuhkan, dan semakin banyak orang yang mengalami yang terbaik dan sempurna dari Tuhan tadi. Ya, itu kehidupan sejati, itu kayak gitu. Ya. Dan itu berlangsung seumur hidup kita. Ya, entah namanya pelayanan, entah namanya pebisnis, entah dipanggil dalam dunia politik, entah dipanggil dalam dunia kesehatan. Tapi tadi satu istana harta karun tadi lebih dari cukup untuk setiap bidang kehidupan. Jadi teman-teman dipanggil jadi apa? Tuhan sudah sediakan semua yang dibutuhkan lebih dari cukup. Dan tidak semua orang dipanggil sebagai pendeta. Tidak semua orang dipanggil menjadi gembala. Tidak. Ya. Tuhan panggil semua orang, Tuhan tetapkan, Tuhan punya rancangan untuk masing-masing orang dengan ajaib dan tidak ada duanya. Jadi tidak hanya jadi pendeta di gereja. Bisa jadi pebisnis, pengusaha, ya. Pengusaha tapi yang dapat diteladani, pengusaha yang memiliki kehidupan sejati, pengusaha yang memperlihatkan kehidupan sejati, murah hati, dia dapat diteladani, ngomongnya sopan, lemah lembut, ramah tamah, ya, dia murah hati, kekayaannya dibagi-bagikan tapi dia nggak habis, ya, justru makin banyak. Nah, kehidupan sejati itu seperti itu. Ya, jadi membawa kehidupan masa depan, ya, ke masa kini, itu kekristenan. Ya, kehidupan masa depan, kehidupan mana? Ya kehidupan yang Tuhan rancang di masa depan seperti apa? Ya, kalau kita kembali ke masa lalu seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa, kita bingung. Ya, dan itu bukan cara Tuhan seperti itu. Kita mulai ke belakang, enggak. Tuhan justru mau nonton kita, lihat ke depan,
Enggak, bangkit, lihat ke depan, depan. Yang terbaik masih ada di depan. Yang sempurna masih ada di depan. Lihat, ayo maju bersama. Ya. Kalaupun oleh ke belakang yang kita lihat adalah Tuhan Yesus. Jadi masa lalu kita tidak bisa diperbaiki. Masa lalu kita, kalau tidak mau dikatakan semuanya buruk ya, yang ada yang baik. Ya. Tapi mau baik mau buruk percuma sudah. Masa lalu tidak bisa diperbaiki. Dan jangan coba-coba memperbaiki masa lalu. Ya. Tapi masa depan kita bisa semakin baik, semakin akurat dengan ketetapan Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau. Ya. Oke, hari ini berantakan. Bangkit. Besok lebih baik dari hari ini. Ya, seperti itu. Nah itu kehidupan kekristenan itu seperti itu. Ya. Kehidupan masa depan kita punya akses, ya, kita sudah miliki tadi, awal saya katakan di atas, kita sudah memiliki kehidupan masa depan, yaitu satu istana harta karun, ya, atau kata lainnya, kata Alkitab adalah kita sudah memiliki kerajaan surga. Kehidupan kerajaan surga kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah kekristenan. Nah, itulah kehidupan sejati. Di surga tidak ada sakit penyakit. Pak, tapi di sini kita bisa sakit. Ya. Ya. Tapi ingat, sakit penyakit bukan kehendak Tuhan dan bukan dari Tuhan. Justru Tuhan menghendaki kita sehat, segar bugar. Bahkan Tuhan menyertai kita untuk menyembuhkan orang lain yang sakit. Mau sakit apapun. Kita sudah diberi satu harta karun, di dalamnya ada kemampuan, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ada kuasa untuk membangkitkan orang mati. Ada kuasa untuk mengusir setan. Untuk kekayaan udah jangan ditanya lagi. Ya, makmur kita. Ya, kekayaan bisa dibeli. Ya, kekayaan bisa dimanipulasi kalau itu dunia. Tapi harta kekayaan surga tidak bisa dimanipulasi. Tidak bisa. Asli. Tidak ada tiruannya, tidak ada KW-nya. Ya, jadi kehidupan yang supernatural. Nah, kita selain itu juga Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi berikutnya dikatakan, aku datang. Itu siapa? Tuhan Yesus. Ya, pencuri siapa? Pencuri iblis. Ya, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berikutnya Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi di sini ada dua orang, dua pribadi. Satu pribadi pencuri itu iblis, dan satu pribadi yang memberi. Ya, memberi bukan hanya sekedar memberi yang dibutuhkan, memberi kehidupan kekal, jauh melampaui yang kita butuhkan. Dia memulihkan kita. Ya, dia memberikan hidup kekal supaya kita mengalami hidup seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Atau kata lainnya, kehidupan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus selama di bumi ini. Nah, itu kehidupan yang kita terima dari Tuhan. Jadi kekristenan dengan kata lain adalah menerima yang terbaik dan sempurna dari Tuhan. Ya. Setelah kita menerima, jangan dibiarkan. Kita belajar firman untuk bersamaan kita belajar firman, itu beriringan kita membuka. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita gunakan. Nah, setelah kita bisa menggunakan untuk diri sendiri, jangan lupa bagikan ke orang lain. Sesederhana itu kekristenan. Ya, seperti tadi dalam 1 Yohanes 5 ayat 12, dia yang memiliki anak memiliki kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan dengan segala kelimpahannya.
kelimpahan yang bersifat kekal, kelimpahan yang bersifat benar. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah keluar dari kita, Kristus. Ya. Nah, kalau betul seperti itu, hidup satu kesatuan dengan Tuhan, masing-masing kita pasti semakin baik bisa diteladani oleh orang lain. Ini yang utama. Kenapa kita bisa diteladani orang lain? Karena kita satu dengan Tuhan. Dia tidak pernah keluar dari kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam kita, tapi kita membatasi Tuhan. Itu yang jadi masalah. Ya. Kita membatasi Tuhan kenapa? Emosi kita, perasaan kita, ya, keinginan kita yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, itu yang jadi membatasi. Tuhan ini kurang ajar, Tuhan, dia membuat aku sakit hati, Tuhan. Aku susah untuk mengampuni dia, Tuhan. Nah, kalau orang ngomong seperti itu, apakah Tuhan setuju dengan dia? Tuhan tidak setuju. Apakah Tuhan juga keluar dari dunia? Tidak bisa. Ya. Jadi Tuhan tidak bisa nolong dia. Kenapa? Dia kekeh dengan emosinya. Aku sakit hati. Padahal Tuhan katakan, loh, aku tuh sudah mati bagimu. Ya. Aku dikubur. Aku bangkit untukmu. Kenapa kamu tidak bisa memaafkan dia? Salahnya hanya segitu. Dibanding kesalahanmu, ya, kamu harusnya sudah masuk neraka nih. Ya, kalau kamu seperti ini, ujung hidupmu, akhir hidupmu di neraka. Tapi aku sudah tebus kamu. Bahkan aku berikan hidup kekal untukmu. Ya, waktu kamu lahir baru, waktu kamu menjadi ciptaan baru, dosamu sudah aku hapus, bukan aku lupakan saja. Tapi aku hapus. Bukan berarti aku tidak mengingat dosamu, aku bisa jelaskan dosamu satu-satu. Ya, tapi aku tidak mau mengingat dosa-dosamu. Aku ingatkan kamu apa yang sudah aku kerjakan dulu. Aku mati, dikubur, bangkit bagimu, sehingga kamu mampu bukan hanya memaafkan orang salah sama kamu, tapi kamu mampu mengasihi musuhmu. Kamu mampu membuat mereka bertobat. Aku beri kamu anugerah, kemampuan ilahi, kemampuan supernatural. Ya, itu ada di satu istana harta karun. Ya, itu kehidupan yang ajaib, kehidupan sejati. Ya, itu sangat luar biasa. Sudah aku berikan, kamu gunakan itu. Sehingga emosimu, keinginanmu, ya, kamu bisa kendalikan semua itu. Kenapa? Kamu sudah memiliki jauh melampaui apapun yang bisa kamu raih. Jauh melampaui apapun yang ditawarkan dunia ini, yang ditawarkan iblis. Ya, iblis bisa nggak memberi kekayaan? Bisa. Ya, dengan berbagai cara-cara yang nyimpang, dia bisa memberi kekayaan. Tapi itu semua itu palsu. Ya, tidak ada yang gratis. Yang dari Tuhan yang gratis. Yang dari dunia selalu bayar. Dari iblis apalagi bayar. Ada tumbalnya. Yang dari Tuhan gratis. Kenapa? Sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu lagi harus membayar lagi. Ya, sakit untuk sembuh kita bayar. Kalau pakai cara dunia. Tapi kalau pakai cara kekal dari Tuhan, dari sakit untuk sembuh, itu kita sudah terima. Sudah menerima kesembuhannya. Kesembuhannya sudah melimpah di dalam kita. Mau sakit apapun, melimpah di dalam kita. Nggak perlu bayar.
emas permata sudah ada di dalam kita. Kita perlu buka untuk menggunakannya. Ya, seperti Petrus dan Yohanes, emas perak aku nggak punya, tapi aku mau apa yang aku punya, aku berikan padamu dalam nama Yesus. Berjalan. Nah, itu yang kita punya. Ya, bukan hanya orang lumpuh berdiri, berjalan. Ya, orang mati bangkit, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata. Semua hal terkait dengan sakit penyakit kita sudah punya obatnya di dalam kita. Tapi tadi kalau tidak pernah kita buka, ya itu jadi sia-sia. Ya, tapi begitu kita buka, itu kebenaran. Ya, oh seperti ini toh. Ya, oh kalau gitu aku nggak perlu lagi harus sakit. Begitu aku sakit, wah aku ini orang sehat yang menolak sakit penyakit. Wah aku kekurangan uang, wah aku bukan orang melarat, aku bukan orang miskin. Aku anak Allah, Allah Bapa kaya, aku kaya. Ya, aku punya lebih dari emas perak. Tapi aku selama ini aku tidak bisa menggunakannya. Ajari aku Roh Kudus, sehingga aku tidak harus hidup seperti ini lagi. Ya, bagaimana aku mau memberitakan Injil kalau aku kekurangan uang? Ya, ketetapanmu bukan hidup di surga tidak ada yang miskin. Nah, engkau katakan, apa yang di surga sudah kau berikan padaku, lebih dari cukup, justru saat aku gunakan, makin banyak. Aku nggak mau lagi melarat. Aku nggak mau lagi kekurangan uang. Ajari aku, untuk aku jadi pengelola yang baik dan setia untuk apa yang sudah kau berikan padaku. Ya, jadi, nah ini, stop dulu sampai di situ. Sekarang kita mulai praktisnya, prakteknya seperti apa. Kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus begitu lahir seperti kita, ya, yang ngompol, yang macam-macam seperti kita, bayi manusia lah umum, ya, seperti itu. Walaupun dia Tuhan, tapi dia 100% manusia. Bedanya, dia tidak punya ayah jasmani, bapak jasmani, dia tidak punya. Ya, dia punya ibu jasmani, tapi bapak jasmani nggak punya. Nah, di situ kita sudah lihat bahwa kehidupan kekal ini jauh melampaui akal sehat. Ya, kalau kita hanya selalu pakai logika, kita kesulitan membuka harta karun kita. Wah, nggak masuk akal, kekristenan kayak gitu nggak masuk akal. Ya, Tuhan Yesus lahir masuk akal nggak? Nggak, hanya punya ibu. Ya, ibu yang masih perawan, nggak masuk akal. Ya, dia mati bangkit, nggak masuk akal. Jadi kita, kalau gitu kita nggak gunakan akal, tapi sebatas. Ya, yang lebih banyak gunakan hati. Oh, firman mengatakan begini, ini akalku nggak nyampe nih. Ya, aku pakai hati. Aku percaya saja apa kata firman, walaupun aku tidak bisa mencernanya, walaupun aku tidak bisa menjelaskannya, ya, aku percaya dulu apa kata firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus seperti itu. Ya, maka dalam perjalanan dia sama dia, ya, masih capek, ya, jalan jauh nggak bisa, karena masih kecil. Kita lihat perjalanan hidup Tuhan Yesus dari lahir sampai usia 30 tahunan kira-kira. Ya. Nah, kita start di usia 30. Begitu usia 30, apa yang terjadi pada Tuhan Yesus? Itu kita teladani. Dia dibaptis Yohanes Pembaptis. Dia declare, ya, aku hidup di bumi, aku punya tujuan. Aku punya maksud dan tujuan dari surga, dari Bapakku. Ya, aku dibaptis karena memang ada tertulis seperti itu dan itu kehendak Allah.
Artinya apa dibaptis? Satu kesatuan dengan Tuhan. Nah, kita juga sama. Kita bukan hanya dibaptis air, tapi sebelum dibaptis air kita lahir baru, kita dilahirkan kembali. Artinya apa? Kita hidup satu dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17. Nah, itu dilakukan Tuhan Yesus. Ya. Nah, setelah satu dengan Tuhan, dia dibaptis. Yohanes sekaligus dia dibaptis Roh Kudus. Nah, kita juga sama. Setelah kita lahir baru, ya, ada yang dibaptis air, terus kemudian setelah dibaptis ada yang dibaptis Roh Kudus. Itu harusnya seperti itu, ya. Jadi baptis lahir baru, kemudian baptis Roh Kudus. Ini meterai yang menyatakan bahwa kita satu dengan Tuhan. Jadi Roh Kudus adalah meterai bagi kita, yang membuat apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita itu tidak bisa berubah, ya, tidak bisa digantikan orang lain dengan baik. Ya, jadi setelah dibaptis Roh Kudus, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Nah, sama. Berpuasa itu artinya apa? Dia satu. Ya, dia mengutamakan Allah. 40 hari ini satu kesatuan dengan Allah, sehingga begitu selesai puasa, dia sudah terbiasa. Dia menghidupi, menjalani kehidupan satu kesatuan dengan Allah. Sehingga dia bisa melakukan banyak hal, dicobai sama itu. Begitu selesai satu kesatuan 40 hari puasa, langsung iblis mencobai dia. Ya, tapi tadi karena Tuhan sudah dibaptis Roh Kudus, ya, dia sudah dimeterai, dia nggak mempan dicobai, ya, dia nggak jatuh dalam pencobaan. Sama, begitu kita lahir baru, dibaptis Roh Kudus, satu dengan Tuhan terus-menerus sampai itu menjadi gaya hidup kita, kita nggak mempan dicobai. Ya, kalaupun jatuh kita bangkit lagi. Bahkan kebenarannya kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Karena pencobaan bukan dari Tuhan. Tuhan katakan pencobaan dari keinginan kita sendiri yang tidak terkendali, yang tidak kita tundukkan kepada Tuhan. Tapi begitu keinginan kita tundukkan pada Tuhan, semua segala sesuatu tentang kita tunduk pada kehendak Allah. Nah, itu wujud satu kesatuan dengan Tuhan. Sehingga begitu satu kesatuan dengan Tuhan tadi, seperti Tuhan Yesus, kita diteladani orang lain. Jadi kita belajar tiap Kamis ini supaya keteladanan yang Tuhan perlihatkan ke kita, kita bisa perlihatkan kepada orang lain. Makin baik, dan makin baik. Ya. Nah, setelah keteladanan ini muncul, kita lihat Tuhan Yesus mulai terjun dalam pelayanan. Apa yang Tuhan Yesus terima dari Allah Bapanya, dia mulai bagikan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Tapi kita perhatikan lagi, satu kesatuan dengan Allah Bapa tadi betul, sepanjang hari dia satu kesatuan dengan Allah Bapa. Tapi ada waktu spesial Tuhan Yesus satu kesatuan dengan Allah Bapa sebelum dia melakukan segala sesuatu, yaitu pagi-pagi sekali, ya, dia berdoa pada Allah Bapa, dia satu kesatuan dengan Allah Bapa, dan malam hari setelah dia menyelesaikan segala sesuatu, dia berdoa. Satu kesatuan dengan Allah Bapa. Nah, itu kita teladani. Ya. Nah, dengan demikian begitu Tuhan Yesus menjalankan aktivitasnya, kehidupan kekal, kehidupan supernatural, kehidupan rohani yang sudah Tuhan Yesus terima dari Allah Bapa, dia bagikan kepada orang yang membutuhkan, orang sakit di
sembuhkan, atau orang yang jahat dibuat bertobat, orang koruptor gitu kayak si Sakeus dibuat bertobat, pelacur dibuat bertobat, ya, orang pukul kebo bertobat. Nah, kita semua punya itu, ya. Bisa dengan kata-kata, bisa kita diam, orangnya bertobat, bisa. Itu kehidupan sejati itu seperti itu. Tidak harus selalu di gereja. Justru ini keluar di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, dimanapun kita beraktivitas, kehidupan sejati tadi kita nyatakan. Kekayaan kerajaan surga tadi kita nyatakan. Yang tidak dapat dibeli dengan uang. Jauh melampaui emas, perak, batu permata dunia. Kita punya, kita sangat kaya. Tapi sayang, mentalnya miskin. Karena kita mikir kekayaan itu ukurannya ukuran materi dunia, ukuran uang dunia. Enggak. Kita ini makmur. Jauh melampaui definisi kekayaan dunia. Itu kehidupan sejati yang kita miliki. Ya, jadi satu kesatuan dengan Tuhan dulu, kemudian keteladanannya muncul, dapat kita ukur nih, orang lain mengukur keteladanan dari kita. Entah kita ngomong, entah kita diam, kita bisa nggak diteladani seperti yang diperlihatkan Tuhan Yesus? Harusnya bisa. Baru tadi harta kekayaan, kemakmuran tadi, ya. Jangan dibalik. Oh, aku kejar kemakmuran dulu, ya, aku kejar harta kekayaan dulu. Tapi untuk keteladanan nantilah, aku lebih butuh yang ini, enggak. Ya, kalau sampai berkat-berkat ini limpah lebih dulu, ya, itu bahaya. Kita tidak kuat mengelola dengan baik dan setia. Tapi karakter ini yang menguatkan kita untuk kita bisa mengelola lebih baik, lebih setia, walaupun jumlahnya makin banyak. Ya, jadi semua ini ada rangkaian. Satu kesatuan dengan Tuhan, ada keteladanan hidup, sifat karakter Allahnya muncul, baru manifestasi kerajaan surga tadi nyata. Kita lihat bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, selama ini kita terarahkan ke apa? Oh, keluar dari Mesir untuk menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu, betul? Betul itu juga benar gitu. Tapi coba perhatikan, yang Tuhan kehendaki begitu bangsa Israel keluar dari Mesir, satu kesatuan dengan Tuhan dulu. Di mana? Di Gunung Sinai. Jadi bangsa Israel ditarik keluar oleh Tuhan, ya, dengan tuntunan Musa untuk bersatu dengan Tuhan. Tapi bangsa Israel nolak. Musa, engkau yang ngomong sama Tuhan aja. Apa yang Tuhan katakan padamu, kami taati. Nah, itu salah paham. Mulai muncul kesalahpahaman. Tidak heran selama 40 tahun berikutnya mereka tuh, walaupun mereka lihat oh, ini ada Tuhan, mereka lihat ada tiang awan, ada tiang api sepanjang hari. Kalau siang ada tiang awan, malam ada tiang, artinya apa? Mereka tahu ada Tuhan di tengah-tengah mereka, tapi mereka berontak sama Tuhan. Mereka tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Mereka menolak satu kesatuan dengan Tuhan. Musa juga pernah, ya, Musa dari bayi, Musa sudah dipilih Tuhan, ya, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi Musa dididik sama orang Mesir. Kita mengatakan Musa menjadi orang berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tapi menurut dunia, menurut Mesir, ya, Musa sadar, aku dipilih Tuhan. Aku ditakuti, ya, aku punya kuasa dalam perkataan, aku punya kuasa dalam tindakan. Ini waktunya aku mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, di
bunuh orang tentara prajurit Mesir, dia anggap wah ini waktunya, salah. Itu cara dunia, bukan cara Tuhan. Sehingga dia harus kabur 40 tahun kemudian. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah gagal. Ya, Musa masih punya waktu. Ya. Akhirnya 40 tahun Tuhan panggil lagi. Ya, Tuhan dengan cara dia yang ajaib, Tuhan panggil Musa untuk satu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Nah, setelah satu dengan Tuhan, baru Musa bisa diutus, kamu pergi ke Mesir, ini waktunya kamu untuk bawa umat pilihanku keluar dari Mesir. Aku beri kamu anugerah. Ya, jadi satu kesatuan dengan Tuhan, keteladanan, dan baru bisa menikmati tanah perjanjian. Kita tadi, begitu kita ciptaan baru, kita sudah menerima semua yang terbaik dan sempurna. Tapi sekarang yang kita perlu tekankan, ingatkan ke diri kita adalah satu kesatuan dengan Tuhan dan keteladanan dari Tuhan ini tercermin dari hidup kita. Di luar ada cas ya Pak ya? Berkat-berkat Tuhan tidak akan meleset dari hidup kita. Ya, oke, sampai di sini saya kembalikan ke Yeni. Silakan Bu Yeni. Iya Pak. Bentar, kok lobet sebentar Pak. Terima kasih Pak Paulus untuk malam hari ini. Padat, memang benar padat. Dan Pak Paulus kalau bicara cepat banget. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya sehubungan dengan tema malam hari ini, kehidupan sejati. Boleh Bu Jenny. Ya silahkan. Ya, tema ini kok kebenaran banget. Sama dengan yang tadi sore waktu saya mau pulang kerja itu kan, mau pulang, sebelum pulang saya buka-buka dulu gitu. Nah, saya kangen sama Tuhan, terus saya buka-buka firman Tuhan gitu. Nah, di sini itu untuk memiliki kemerdekaan di dalam Kristus ya sama saja ya, memiliki kehidupan sejati. Itu tadi